Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Dita Tamara. Hadir, Bu. Oke. Dwi Kurniawati. Hadir, Bu. Elsa Metalisa. Saya, Bu. Umi Soleka. Hadir, Bu. Nah, semuanya hadir ya pada hari ini. Sebelum kita memulai materi yang akan kita bahas pada hari ini, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberitahu kepada kalian bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, pernah nggak sih kalian itu berpikir bagaimana kita dapat bertahan hidup di bumi ini? Bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan alam semesta untuk bertahan hidup? Tidak tahu, Bu. Nah, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia untuk bertahan hidup. Adanya keanekaragaman hayati ini dapat dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti dalam bidang pangan, sandang, dan papan. Tidak hanya itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati juga diperlukan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pun tujuan pembelajaran pada materi pemanfaatan keanekaragaman hayati ini yaitu agar peserta didik dapat mengetahui pemanfaatan keanekaragaman hayati. Aku menunjukkan poster terkait materi kita, manfaat keanekaragaman hayati. Oke, sudah bisa kalian lihat ya, di situ terdapat 3 gambar. Yang pertama ada gambar kupu-kupu dan bunga yang disebut jasa ekosistem. Gambar kedua itu terdapat sayur dan buah, sumber daya hayati. Dan yang ketiga itu gambarnya berada di dalam sekolah sedang melakukan kegiatan pembelajaran, manfaat sosial. Nah, dari ketiga gambar tersebut, apakah kalian dapat memahami apa maksud dari gambar itu? Tidak tahu, Bu. Ibu akan menjelaskannya ya. Mohon disimak dengan baik agar kalian dapat memahaminya. Keanekaragaman hayati mempunyai peranan yang sangat penting bagi stabilitas ekosistem, termasuk manusia di dalamnya sebagai salah satu komponen di dalam ekosistem. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hayati harus dilakukan secara bijaksana. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayati, maka akan semakin mantap dan stabil suatu ekosistem. Jika kestabilan ekosistem terjaga, maka manusia sebagai salah satu komponen dalam ekosistem akan ikut terjaga pula keberadaannya. Secara umum manfaatnya terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang dari gambar tersebut, yang pertama ada jasa ekosistem. Nah, itu salah satu gambarnya itu terdapat bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu tersebut sedang melakukan penyerbukan tanaman, sama seperti salah satu contoh yang terdapat di jasa ekosistem ini. Adapun contoh-contoh dari jasa ekosistem adalah air minum yang bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, penyimpanan dan daur hara, mengurangi dan menyerap polusi, berkontribusi terhadap stabilitas iklim, serta pemeliharaan ekosistem. Kemudian, pada gambar kedua itu terdapat sayuran dan buah-buahan. Itu termasuk dalam sumber daya hayati, seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, stok untuk pemuliaan, dan penyimpanan populasi. Dan yang terakhir itu ada manfaat sosial yang ditunjukkan pada gambar sedang melakukan proses pembelajaran. Pada gambar tersebut mewakili dari salah satu contoh manfaat sosial seperti pendidikan, rekreasi, dan penelitian, serta budaya. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian dapat memahaminya? Memahami penjelasan yang dari Ibu sebutkan tadi? Bisa, Bu. Dari yang kita pelajari hari ini terkait manfaat keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi stabilitas ekosistem kita, termasuk manusia
dan beberapa spesies lain. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hayati harus dilakukan secara bijaksana agar stabil dalam suatu ekosistem. Dari ketiga kelompok manfaat keanekaragaman hayati tadi, seperti jasa ekosistem, sumber daya hayati, dan manfaat sosial, itu kita harus menjaganya dengan baik agar keanekaragaman hayati ini dapat digunakan secara bijak dan tidak terjadi kelangkaan. Ibu ingin mengetes pengetahuan kalian dan pengingat kalian terkait manfaat keanekaragaman hayati ini. Nah, coba Dita Tamara berikan contoh manfaat keanekaragaman hayati sebagai jasa sumber daya hayati. Makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, stok untuk pemeliharaan dan penyimpanan populasi. Ya, betul. Lagi nih, Ibu mau bertanya kepada Dwi Kurniawati. Manfaat sosial itu termasuk salah satu contoh manfaat dari keanekaragaman hayati. Coba nih, kan tadi kan Ibu sudah sebutkan manfaat sosial itu salah satunya penelitian. Nah, maksud manfaat sosial dari penelitian itu seperti apa sih? Keanekaragaman hayati digunakan sebagai sumber penelitian karena masih dilakukan penelitian dalam pencarian potensi suatu organisme, pemuliaan flora dan fauna, mencari sumber alternatif energi dan pangan, maupun pelestarian alam. Ya, betul. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus untuk Dwi Kurniawati. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi. Ibu harap semoga kalian ke depannya dapat memahami lagi terkait materi keanekaragaman hayati ini. Lebih dan kurang, Ibu memohon maaf. Kepada Allah kita memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.